dalam hidupku ini. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari saudara yang di rumah, naikkan pujian ini, katakan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari angkat tanganmu, mari sembah Dia. Oh, tiada yang mustahil bagimu. Ya naralawa syanaralama ya ralama se. Ya naralama syanaralama. Ya naralama syanaralama si. Haleluya. Ya naralama syanaralama.
Sama-sama katakan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Sekali lagi katakan, kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Angkat tanganmu, katakan, Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kuasa. Tuhan, terima kasih. Dan biarlah saat ini Roh Tuhan yang akan mengajar kami sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama masuk dalam saat teduh kita. Saya percaya pagi ini setiap kita boleh menikmati hadirat Tuhan. Dan saya mau ajak kita renungkan kebaikan Tuhan. Tema sharing kita, renungan kita pagi ini adalah di dalam Yesus pasti ada jawaban. Saudara harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kuasa. Firman Tuhan berkata dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan dari Amsal 18 ayat yang ke-10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, kita harus percaya bahwa nama itu penuh dengan kuasa. Firman Tuhan dengan jelas berkata bahwa tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang sanggup menyelamatkan. Bahkan dikatakan bahwa nama Tuhan itu menara yang kuat. Ketika kita berlari ke sana, maka kita akan mendapat selamat. Saudara, satu kota itu pasti ada menara. Dan menara itu menjadi penunjuk arah. Dan di bawah menara itu ada tempat pertahanan yang kuat. Ketika orang-orang sedang berjalan, ketika mereka melihat menara itu, mereka akan dituntun ke sana. Ketika ada musuh, mereka lari ke arah menara dan mereka akan aman. Demikian juga kita dalam hidup kita. Saudara, ada banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tapi saya mau bilang pagi ini bahwa Tuhan kita, Dia tetap Tuhan yang sama. Dia sanggup menyelamatkan setiap kita. Ada satu renungan di dalam Alkitab. Dan ini boleh menjadi perenungan yang baik bagi setiap kita. Saya akan bacakan dari Kisah Para Rasul 3
Ini pembacaannya dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, tapi saya baca ayat 2 dan ayat 5. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Saudara perhatikan ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Kalau saudara baca secara lengkap cerita ini, orang ini sudah lumpuh dari sejak kecil dan pada saat itu dia sudah berusaha 40 tahun ke atas. Jadi betapa panjang penderitaan yang dia hadapi dalam hidupnya. Dan setiap hari dia ada di depan pintu gerbang, diletakkan di sana untuk mendapatkan belas kasihan dari orang-orang yang mau masuk ke bait Allah, dengan harapan orang-orang itu memberi sedekah kepada dia. Saudara, satu ketika Petrus dan Yohanes berjalan, dan orang ini menatap ke arah Rasul dan berharap supaya dia mendapat sedekah. Tapi Petrus berkata, emas perak aku nggak punya, tapi demi nama Yesus orang Nazaret, hari ini aku perintahkan kau bangkit dan berjalan. Lalu Petrus mengulurkan tangannya dan menolong orang itu untuk bangkit. Seketika itu juga kuatlah kakinya, dan Alkitab berkata dia mulai menari, dia mulai meloncat-loncat, karena hari itu mujizat terjadi dalam hidupnya. Saudara, bertahun-tahun dia ada di pintu Gerbang Indah, menjadi seorang pengemis. Tapi ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat Rasul yang menemui dia pada waktu itu, nama yang berkuasa itu, seketika itu juga dia mengalami mujizat dalam hidupnya. Kelumpuhannya lenyap dan dia bisa beraktivitas kembali dengan baik, dan hatinya penuh dengan sorak-sorai. Dia mengikuti para rasul, para murid masuk ke bait Allah, dan dia menjadi saksi bagi banyak orang pada waktu itu. Orang-orang tidak bisa menyangkali bahwa ada Tuhan yang hebat, yang dahsyat sedang berkarya lewat orang lumpuh ini. Saudara, ini kabar baik bagi setiap kita hari ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu Saudara. Mungkin hari-hari ini begitu banyak tekanan yang membuat engkau mulai lumpuh imanmu, yang membuat engkau sudah mulai jauh dari Tuhan, kasihmu mulai dingin dengan Tuhan, bahkan engkau mulai mundur keluar, engkau sudah ada di luar pintu gerbang, engkau hanya berharap belas kasihan dari manusia. Engkau tidak lagi berharap kepada pertolongan Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan kita, dia tetap Tuhan yang sama. Ketika kita mengalami kelumpuhan, ketika kita mengalami sesuatu yang kelihatannya kita sudah putus asa, Tuhan datang menjumpai kita. Dan saya percaya hari ini lewat firman Tuhan ini, dia sedang menjumpai saudara, dan hari ini dia ingin melakukan sesuatu dalam hidup saudara. Yang percaya boleh katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan supaya setiap kita mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan yang pertama. Kisah Para Rasul 3 ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang lumpuh ini berharap, memandang kepada tangannya Rasul, berharap mendapat sedekah. Tapi hari ini Tuhan mau ajar setiap kita yang ada dalam saat teduh hari ini. Tuhan mau setiap kita meninggalkan spirit minta-minta, dan jadilah seorang pemenang. Tinggalkan spirit minta-minta dan jadilah seorang pemenang. So, dengar baik-baik, biar hari ini setiap kita tidak lagi memandang tangan orang lain untuk mendapat belas kasihan. Tapi hari ini pandanglah tangan Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang sanggup menolong setiap kita. Ada amin, saudara. Emas perak aku nggak punya,
Tapi demi nama Yesus orang Nazaret, bangkit dan berjalan. Dan hari ini saya mau berkata, saudara yang sakit hari ini, engkau yang sudah putus pengharapan, engkau sudah tidak punya lagi pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini mari tatap kembali bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu dan Dia siap untuk menolong saudara dan saya. Yang mau dan mengerti katakan amin. Saudara, tinggalkan spirit minta-minta, pengemis, dan jadilah seorang pemenang. Saudara, biarlah setiap hari-hari ini, setiap kita mulai bangkit kembali, kita mulai mendeklarasikan, memproklamirkan firman Tuhan, bahwa aku percaya Tuhan sudah dan sanggup menolong saya. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Tuhan sudah memulihkan keadaan keluarga saya. Karena itu janji Tuhan. Satu orang bertobat, maka sisi keluarga akan dipulihkan, diselamatkan. Dan Dia berkata oleh karena bilur-bilurnya, setiap kita sudah disembuhkan. Yang setuju boleh katakan amin. Percayakah saudara? Biarlah setiap hari kita mulai mendeklarasikan, memproklamirkan firman Tuhan. Memproklamirkan pernyataan iman kita di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan sudah dan Dia sanggup untuk menyembuhkan kita. Percayalah keluargamu akan dipulihkan. Percayalah pekerjaanmu akan dipulihkan. Kesehatanmu akan dipulihkan. Yang setuju dan mengerti katakan amin. Saudara, yang kedua, apa yang kita bisa belajar? Saudara, hari-hari ini tanpa kita sadari, keadaan bisa mendorong kita keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Sehingga kita ada di luar pintu gerbang bait Allah. Tuhan mau hari ini tinggalkan pintu gerbang dan masuk ke dalam bait Allah. Tuhan mau hari ini setiap kita belajar untuk terus meningkatkan keintiman yang lebih dalam, yang lebih dalam, yang lebih dalam dengan Tuhan. Saya dengar baik-baik. Usaha manusia terbatas. Tapi waktu kita berjumpa dengan Tuhan, kita tenggelam di dalam Dia, maka seluruh kemampuan Allah, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, itu akan memenuhi hidup kita. Dan engkau pasti disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan pasti tolong kita. Yang mau katakan amin. Biarlah hari ini setiap kita mengambil sikap ini. Tinggalkan pintu gerbang. Dan mulai masuk. Dan terus berusaha setiap hari. Tingkatkan jam doa saudara. Tingkatkan jam-jam untuk membaca firman Tuhan. Saya percaya tanpa saudara sadari, maka seluruh kemampuan Allah itu sudah ada dalam hidup kita. Tuhan akan membuat kita peka akan hadirat Tuhan. Kita akan menjadi orang yang mendapatkan pewahyuan-pewahyuan yang baru dari Tuhan. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan. Bukan hanya kita dipulihkan, tapi kita semakin diperlengkapi oleh Tuhan. Pengurapan Tuhan akan semakin melimpah dalam hidup kita. Yang mau dan mengerti katakan amin. Yang ketiga saudara, apa yang kita bisa belajar dari cerita orang yang lumpuh ini? Saudara, yang ketiga, perhatikan baik-baik. Kisah Para Rasul 3 ayat 8. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Saudara, mungkin hari ini keadaanmu belum berubah. Bertahun-tahun saudara bergumul untuk pergumulan saudara. Tapi hari ini kita belajar satu hal. Tuhan mau penuhi mulut kita dengan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Sekalipun hari ini mungkin belum ada perubahan, tapi kita belajar untuk tetap memuji, menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin. Berapa banyak saudara yang mau? Bapa, terima kasih. Biar firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kami. Biar hari ini setiap kami meninggalkan spirit minta-minta dan menjadi seorang pemenang. Kami meninggalkan pintu gerbang dan kami masuk lebih dalam dengan Tuhan. Dan mulut kami penuh dengan pujian, pengagungan kepadamu Tuhan. Berkati anak-anakmu Tuhan, berkati mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.